Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1. Saudarakan semua dalam kondisi yang sehat ya di rumah ya. Oke, kembali lagi dengan Ustadz Batiar. Ustadz hari ini akan menyampaikan materi sama ya tentang tema 8 yaitu di air ya. Oke, ke kelas 1 tema 8 subtema 3 berjalan di pinggir kolam. Nah, berjalan di tepi sungai ya. Jadi ada dua, berjalan di pinggir kolam dan berjalan di tepi sungai. Tepi pinggir sama saja. Kami Ustadz berikan dua biar kalian bisa fleksibel, mau pakai yang mana aja boleh ya. Oke, nah tentu sebelum kita melakukan olahraga berenang, nah tentu kita harus melakukan pemanasan dulu. Nah seperti yang dicontohkan sama guru olahraga dan teman-temannya Edo ya. Nah, jadi kesegaran air membuat tubuh menjadi tubuh kita menjadi sehat ya. Beni, Udin, Edo sudah mengganti pakaian. Nah, mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, sebelum mereka berenang, mereka melakukan pemanasan lebih dahulu. Ya, mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi, pundak, kepala, lutut, kaki, ya, dan lain sebagainya. Semuanya. Nah, yang dilakukan si Edo ini, nah itu pemanasan apa namanya? Pemanasan statis. Jadi pemanasannya ditarik ke atas. Nggak hanya cuma gini doang, tapi harus benar diupayakan tangannya mendorong ke atas agar apa, ototnya juga tertarik ya, ketarik. Kalau hanya asal gerak gini tak yo namanya nanti bukan pemanasan ya. Pemanasan itu harus ada tekanan dorongan di dalam gerakannya ya, dorongan dalam diri sendiri ya, bukan dari orang lain. Kalau nanti orang lain ada lagi namanya pemanasannya, namanya PNF ya, itu untuk atlet ya. Tapi kalian lebih bagaimana mendorong diri sendiri dulu, dorong ke depan, straight ke depan. Nah itu pemanasan statis ya, dari semua badan, dari kepala urut ya. Jadi jangan kepala, kaki, terus tangan, kaki lagi ya, harus urut dari kepala sampai badan, tangan, terus baru terakhir ke bagian kaki ya. Diupayakan yang urut. Terus nah nih, berjalan di pinggir kolam. Nah seperti yang Ustadz contohkan, ada bacaannya nih ya. Beni belum pandai berenang ya, terus akan tetapi Beni sangat senang bermain di kolam renang. Nah bagaimana nih, sangat senang bermain tapi belum sangat senang bermain air tapi belum bisa renang ya, belum pandai berenang tuh. Terus Beni memilih kolam yang dangkal. Nah, agar aman sebaiknya Beni memilih kolam yang dangkal, jangan kolam yang dalam. Nah, kalau kolam yang dalam sudah bisa renang ya. Beni belajar berjalan di air. Beni bermain di kolam renang yang sungguh menyenangkan. Nah, ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam, lakukan sampai lakukan sambil berpegangan. Nah, berpegangan pada pinggir kolam. Jadi biasanya di pinggir kolam ada tiang-tiangnya tuh ya, besi yang melingkari ya. Terus berjalanlah mengelilingi kolam, jadi diputari terus apa namanya kolamnya ya. Itu yang dilakukan Beni berjalan di pinggir kolam ya. Jadi itu berurutan, berjajar. Nah tangan kanannya menyentuh pinggir kolam ya. Terus cari kolam yang dangkal, jangan kolam yang dalam, nanti berbahaya ya. Terus gitu ya, silakan nanti kalian bisa praktekkan di rumah kalau punya kolam tentunya ya. Tuh, terus nih ada juga nih si Beni itu jadi sering juga berpetualang di sungai-sungai. Nah ini si Edo, nanti mereka sambil bermain air melihat Udin dan Edo berjalan menyusuri pinggir sungai. Mereka berjalan beriringan ya, sambil berpegangan pada pegangan bambu. Nah kalau tadi itu pinggir tepian kolam, nah kalau ini ada bambunya. Nah berpegangan pada bambu. Nah jelas ya, tetap sama, nyari sungai yang dangkal, jangan orang yang dalam, nanti berbahaya. Jelas. Jadi itu bermain di kolam. Oke, terus menggunakannya apa, tangan kanan untuk berjalan di pinggirnya. Kenapa kok di pinggir terus nggak di tengah? Nah kalau di tengah, kalau di sungai nih ya, hati-hati. Kalau di sungai kamu berjalan di tengah itu nanti arusnya lebih kencang, arusnya lebih keras, jadi kamu nanti bisa kedorong, berbahaya
berbahaya. Tapi kalau ketika kamu berada di pinggir, arusnya tidak sekencang yang berada di tengah. Artinya lebih aman berada di pinggir kolam, atau di pinggir sungai, maaf ya. Jadi itu ya, silakan hati-hati, ini untuk pengalaman saja. Suatu saat kalau kalian berada di sungai atau di tempat yang berbahaya atau tidak sengaja jalan di sungai, saatnya di pinggir sungai, jangan di tengah ya. Kalau di tengah nanti kalian bisa menyeberang, harus ada talinya juga biar aman dan safety. Jika nanti kamu ada arus yang deras ya, kamu bisa memegang tali tersebut. Ada ya. Oke, surat rasa itu saja materi dari US. Nanti silahkan kamu pelajari. Apabila ada materi yang kurang jelas, bisa tanyakan kepada US ya, bisa WA US, terus dicatat ya apa yang tidak ada di buku tersebut ya, apa yang tidak ada di buku BPD ya. Itu aja dari us. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.